Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu lewat challenge ini untuk secara bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan pagi ini. Terimalah salam saya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 hingga 14. Demikian. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Saudaraku, adakah pergumulanmu yang berat? Adakah derita yang sedang kau alami? Tantangan yang hebat? Atau berbagai pergumulan dalam hidup yang sedang menimpa dirimu? Bila itu terjadi, apa sikapmu? Apa yang harus engkau lakukan? Hari ini kita belajar dari kehidupan Yesus. Bagaimana dia menghadapi derita, kesulitan, bahaya untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Dalam kisah yang kita dengar pagi ini, 40 hari lamanya Yesus di padang gurun, hidup di antara binatang-binatang liar. Itu menandakan selama 40 hari dia mengalami mara bahaya yang besar. Dan pada saat yang sama, dia kelaparan. Ancaman bahaya dari luar dan ancaman kelaparan dari dalam dia alami, saudaraku. Tentu itu adalah derita yang sangat berat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, derita itu sungguh-sungguh menerpa hidupnya. Tetapi pada saat yang sama, malaikat-malaikat Tuhan melayaninya dan memampukannya untuk menghadapi cobaan yang datang dari iblis yang berusaha menggagalkan rencana Allah lewat cobaan yang diterpa oleh iblis. Lalu dia memenangkannya. Dan setelah itu, berita baru muncul, saudara-saudara. Yohanes Pembaptis ditangkap. Itu pertanda bahwa berita kerajaan Allah kini menghadapi tantangan baru, di mana hambanya Yohanes telah ditangkap, dipenjarakan, disiksa, supaya setiap orang yang mengikut dia menjadi kacau balau, menjadi ketakutan, dan sebagainya. Tetapi pada saat itu, Yesus pergi ke Galilea untuk memberitakan Injil Allah. Apa yang dapat kita pelajari, saudara-saudaraku? Tantangan, derita, mara bahaya yang menimpa hidupnya menjadi momen penting sebagai latihan yang besar, meskipun berat, untuk menghadapi tantangan, bahaya besar, kesulitan besar yang sudah ada di depan mata. Itulah makna derita yang dapat kita pelajari hari ini, saudara-saudara. Bagaimana sikap kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan. Ada banyak orang yang menyerah. Ada banyak orang yang menyesalinya di dalam hidupnya. Ada banyak orang yang berusaha menghindarinya, saudara-saudara. Sesungguhnya pencobaan-pencobaan sedemikian, derita-derita sedemikian itu menjadi waktu yang tepat untuk kita, untuk melatih diri kita, memampukan diri kita, menguatkan diri kita, menghadapi tantangan yang besar, kesulitan yang besar, ancaman yang besar, saudara-saudara.
tiap-tiap derita yang kita hadapi bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus akan menguatkan kita, membuat kita menjadi tangguh, saudara-saudara. Karena itu, jangan menghindarinya, tetapi hadapi bersama dengan Tuhan. Latih dirimu, semakin tangguh, semakin tangguh, semakin kuat, sehingga derita apapun yang datang, tantangan apapun yang datang, kita bisa memenangkannya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, bagaikan orang yang mendaki gunung. Ketika dia mendaki gunung, ada banyak kesulitan di dalamnya. Ada ranting-ranting pohon yang menyucuk badannya. Ada banyak hal-hal yang mengancam hidupnya. Dia harus memijak batu supaya dia bisa naik dan naik dan naik dan naik. Sekiranya jalan ke atas gunung itu bagaikan jalan tol atau highway, seseorang tidak akan bisa mencapai puncak gunung itu. Tetapi ketika tantangan yang berat untuk mendaki itu dia lewati, dia bisa mencapai puncak gunung itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar. Mari kita menghadapi kesulitan dan derita dengan ketangguhan yang baru. Ingatlah, ketika Anda memenangkan pertarungan dalam penderitaan hari ini, itu menjadi modal besarmu, menjadi kekuatan besarmu untuk menghadapi kesulitan dan tantangan yang lebih besar. Semakin besar yang kau hadapi tantangan hari ini, kesulitan hari ini, dan Tuhan menolongmu untuk menyelamatkannya, semakin kuat dan tangguh dirimu menghadapi kesulitan, tantangan besar di depan. Ingatlah saudara-saudara, tantangan ini hanyalah sebuah realita hidup, dan hidup kita inilah yang makin bertumbuh, makin kuat, makin tangguh, makin bisa diandalkan menghadapi seluruh kesulitan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan menolong kita, menolongmu menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi derita, dan memenangkannya supaya kita bisa lebih tangguh dan kuat menghadapi tantangan, menghadapi derita, menghadapi kesulitan yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, dengan Engkau memberi kami pertolongan-Mu, kami akan dimampukan memenangkan pertarungan dalam hidup kami ini. Kami akan memperoleh kekuatan memenangkan derita, kesulitan, tantangan, supaya iman kami, hidup kami makin tangguh menghadapi kesulitan besar, tantangan besar, dan kami boleh memenangkannya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena apa yang telah terjadi pada dirimu, memenangkan cobaan, memenangkan mara bahaya, itu juga akan terjadi dalam diri kami, anak-anak-Mu, karena Engkau bersama dengan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi saudaraku. Sepanjang hari ini kita akan dikuatkan oleh Tuhan karena Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasih. Yesus berdamai, hai Yesus bertahan akuku, hai Yesus kau sifat haru tak sampai.